kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama saat ini dalam rangka kegiatan masa Advent dan Natal tahun 2020 yang biasanya kita laksanakan dengan kegiatan dan pertemuan di kelompok-kelompok, namun karena pandemi, kita akan melaksanakan kegiatan masa Advent dan Natal tahun ini secara online. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saat ini sudah hadir beberapa narasumber. Nanti kita akan berbincang-bincang bahan dasar masa Advent dan Natal tahun 2020. Dengan tema, Firman Allah menjadi manusia. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang pertama. Ada Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito. Nah, yang kedua, ada Bapak Amin Wahyono, mewakili warga dan selaku ketua panitia. Dan yang terakhir, ada Ibu Cantik, Ibu Handani Wari, mewakili Majelis GKJ Pekalongan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama membahas bahan dasar masa Advent Natal melalui buku panduan yang sudah dibagikan oleh panitia. Langsung saja kita akan fokus ke tema kita ini. Masa Advent Natal ini tentu akan memberi fokus tentang siapa Yesus Kristus dalam iman Kristen, terutama terkait dengan kelahirannya. Tema yang dipilih dalam masa Advent Natal tahun 2020 ini adalah Firman Allah menjadi manusia yang diambil dari Yohanes 1 ayat 14. Lalu, apa sih maksud dari kalimat tema masa Advent Natal tahun ini? Nah, monggo Pak Argo mungkin bisa menjelaskan. Nggih, matur nuwun Mbak Vika. Bapak, Ibu, dan Saudara segenap warga GKJ Pekalongan yang terkasih, dimanapun panjenengan berada, saya hendak menjelaskan secara singkat mengapa kok tema MAN tahun ini adalah Firman Allah menjadi manusia. Nah, jadi MAN itu kan masa di mana kita menantikan kedatangan Yesus yang lahir, yang kita rayakan dalam Natal. Nah, Yesus itu dalam sejarah gereja, dalam sejarah kekristenan itu memang menjadi sosok yang banyak diperbincangkan. Apakah Yesus itu Allah yang turun ke dunia menjadi manusia, atau Yesus itu manusia setengah dewa gitu ya, atau manusia setengah Allah, atau Yesus itu adalah ya manusia biasa sama seperti kita. Nah, diskusi tentang itu ramai dalam sejarah gereja sampai sekarang sih. Nah, dalam iman Kristen ada sebuah ajaran yang barangkali bisa untuk kita pegang, ada yang namanya inkarnasi, artinya itu di dalam daging. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi daging, menjadi manusia. Nah, ini poin yang pertama, ada yang namanya inkarnasi, yaitu Allah yang menjelma manusia. Gusti Allah ingkang manjalma manungsa injih menika Gusti Yesus Kristus. Nah, menariknya tema MAN kita pada tahun ini yang menjadi manusia atau yang menjelma manusia itu bukan dikatakan Allah menjadi manusia, melainkan firman Allah menjadi manusia. Nah, kata firman Allah ini memang diambil dari Injil Yohanes, khususnya Yohanes 1 ayat yang ke-14. Nah, kok bukan Allah menjadi manusia atau Allah menjelma manusia, kok dadak memakai kata firman kan begitu ya. Mosok firman bisa menjadi manusia? Firman itu apa? Itu kan pertanyaannya kan begitu. Nah, apakah firman itu berarti Alkitab? Kan firman Allah itu Alkitab ya. Apakah Alkitab menjadi manusia? Kan enggak bisa. Nah, ternyata Injil Yohanes menggunakan kata logos. Logos itu kurang lebih artinya perkataan
atau wacana gitu ya, maka seringkali juga disebut dengan ilmu. Kalau kita hidup sehari-hari itu kan ada banyak ilmu yang memakai kata logi. Biologi itu kan ilmu tentang makhluk hidup gitu ya. Kemudian teknologi ilmu tentang teknik, geologi ilmu tentang bumi, teologi ilmu tentang Allah. Logi yang lain itu, logos itu akar katanya. Bukan sekadar perkataan, tapi dia sebuah ilmu, sebuah wacana, sebuah percakapan yang memiliki daya kreatif. Kata itu kalau dalam bahasa Ibrani itu dafar itu ketika Allah menciptakan semesta itu kan di Kejadian dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah binatang-binatang, lalu terciptalah binatang-binatang. Jadi berfirmanlah, berkatalah, bersabdalah. Nah itu logos itu kayak gitu. Bukan hanya omong kosong, perkataan-perkataan biasa, namun perkataan sabda yang punya daya kekuatan bisa mencipta sesuatu. Nah, Injil Yohanes dibaca oleh orang-orang yang punya kultur Yunani. Orang Yunani itu punya konsep tentang logos, betapa wacana, pikiran, ilmu itu punya kekuatan yang luar biasa. Nah, logos itu tidak hanya ide, imajinasi, tetapi menurut Yohanes itu menjelma menjadi manusia. Logosnya Allah, bukan idenya manusia, bukan wacananya menungso, tetapi ini firman Allah menjadi manusia. Nah itu kira-kira makna tema MAN pada tahun ini. Firman Allah itu menjadi manusia dalam diri Yesus. Berarti saudara-saudara, yang namanya firman Allah, sabda Allah, itu bisa berwujud teks Alkitab kita yang PLPB itu. Namun firman Allah juga berwujud manusia, daging, yaitu Yesus Kristus. Yang hidup sekian ribu tahun yang lalu, yang berkarya sedemikian rupa. Nah Natal itu kan kita merayakan lahirnya sang manusia ini, firman Allah yang menjelma manusia. Kira-kira begitu Mbak Vika tentang makna tema MAN tahun ini. Matur nuwun. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Argo. Selanjutnya, apa selama ini punya pengalaman menjelaskan siapa Yesus kepada sesama kita? Atau mungkin ingin menanggapi penjelasan dari Bapak Pendeta Argo, dipersilahkan Bu Wareh untuk mengulas kembali. Terima kasih Mbak Vika. Berkaitan dengan pengalaman menjawab pertanyaan tentang siapakah Yesus, ini mungkin boleh dibilang pertanyaan yang cukup sering dalam bentuk mempertanyakan ketuhanan Yesus. Jadi pertanyaannya adalah mengapa Yesus itu disebut sebagai Tuhan? Jawaban saya tentu saja sesuai dengan pemahaman saya juga, seperti tadi yang disampaikan Pak Pendeta, bahwa Yesus kenapa disebut Tuhan? Karena sebetulnya Allah telah menjelma menjadi daging dalam manusia yang bernama Yesus. Jadi Yesus itu sendiri adalah penjelmaan Allah. Itu sebabnya disebut Tuhan. Ada juga yang bertanya, ketika Tuhan itu menjelma dalam manusia yang bernama Yesus dalam proses yang begitu panjang, tidak menjelma langsung manusia dewasa, tapi kan lewat rahim, dikandung, lahir dan sebagainya, itu kan proses yang panjang. Ketika Tuhan menjelma dalam manusia yang bernama Yesus, itu Allah di mana? Maksudnya, lah Allah di mana? Kan orang konsepnya Allah itu kan di atas gitu ya, di atas. Kemudian yang bertahta di kerajaan surga itu siapa? Ada ndak Allahnya di mana? Kalau Allah terus sudah
sudah berwujud menjadi manusia Yesus, seperti itu. Kemudian yang saya sampaikan adalah bahwa ya karena Yesus memang penjelmaan dari Allah. Kemudian di mana Allah berada, atau yang jadi Allah siapa ketika Allah sudah berubah menjadi Yesus? Jawaban kami adalah bahwa Allah Bapa masih ada, karena Yesus itu bukan Allah Bapa, tapi Allah Putra. Begitu yang bisa kami jawab. Saya tidak tahu apakah jawaban saya itu mungkin barangkali bisa diluruskan Pak Amin. Monggo. Terima kasih Bu Warih. Saya tidak akan meluruskan. Kalau kok sepertinya garisan ya, tadinya bengkong terus diluruskan. Sebelum saya juga mengutarakan atau tanggapan-tanggapan yang berhubungan dengan masalah bahan dasar, saya ingin mengungkapkan dulu unek-unek saya. Di sini saya mewakili warga, tapi juga ketua panitia. Apakah tidak ada orang lain selain panitia? Kan gitu ya. Ibaratnya, maka kami mohon untuk kegiatan-kegiatan gereja keselanjutannya itu kami menginginkan peran warga. Sehingga apabila ada warga yang ditunjuk untuk pelayanan di dalam kehidupan bergereja, yang menganggap dirinya tidak bisa, semua pasti bisa. Karena Tuhan akan menolong kepada kita semua. Ya, jadi udah ketua panitia ikut lagi untuk kegiatan bahan dasar. Jadi kami memohon kepada seluruh warga Jemaat GKJ Pekalongan, apabila ada kegiatan yang lainnya dan ditunjuk, semoga untuk siap sedia mengikuti pelayanan ini. Nah, untuk selanjutnya mengenai tentang siapakah Yesus Kristus. Yesus, ya, orang menyebut seringnya Yesus. Dan kadangkala tadi yang dikatakan oleh Bu Warih, kita sangat takut sekali menyebut nama Yesus secara jangkar. Ngoten Pak Pendeta nggih. Kadangkala kan seperti itu. Terus di Alkitab sendiri kan bukan Tuhan Yesus. Menyebutnya adalah Yesus Sang Mesias. Nah, kalau kita menyebut nama Tuhan sendiri itu karena kata Tuhan bisa diibaratkan adalah Tuhan. Maka lebih enak lagi apabila kita menyebutnya sebagai Yesus Kristus Sang Penyelamat. Untuk menanggapinya bagaimana untuk mengenai tentang Yesus adalah sesama kita. Kalau kita lihat memang Yesus juga lahir. Kan itu, lahir, besar, berkarya. Demikian juga kita sama. Tapi ada perbedaan. Tadi yang dikatakan Pak Pendeta bahwa firman Allah yang menjadi manusia. Jadi firman yang menjadi manusia. Yesus pun sama, dia adalah manusia karena dilahirkan. Tapi ada perbedaan yang hakiki bahwa Yesus bukan lahir dari hubungan biologis, tapi lahir oleh karena firman. Firman adalah nubuat yang berasal dari Allah, yang berasal dari pikiran dan wacana kehidupan manusia, sehingga karena pengetahuan kita semua, maka disebut itu bisa dikatakan Tuhan. Gitu Bu Warih. Ya, jadi tidak salah. Tidak bengkong, itu juga lurus. Maka saya tidak meluruskan, tidak. Cuma kadangkala kita mengungkapkannya menggunakan suatu kata-kata yang bervariasi, berbeda. Kalau orang menyebutnya Yesus kok Tuhan, ya boleh. Wong aja untuk raja aja disebut sebagai Gusti kok ya. Bahasa Jawanya kan gitu.
Nah, demikian juga karena kita menghormati, apalagi dalam segi keimanan, bahwa Yesus adalah yang dipertuankan. Dia adalah manusia juga karena dilahirkan, tapi berasal dari logos atau firman. Firman yang menjadi daging. Maka kalau kita mengingat, saya sendiri untuk menyatakan siapakah Yesus, dia adalah manusia biasa karena dia merasa lapar, merasa haus, merasa menderita, tapi dia juga punya suatu keilahian yang berasal dari Allah sendiri. Dia diciptakan melalui firman. Maka kalau kita menyebutnya manusia biasa kok bisa dikatakan Tuhan, karena ada ciri-ciri tersendiri yang perlu kita imani, bahwa keilahian Yesus itu tidak bisa diganggu gugat. Satu, dia bisa menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati kan bisa saja, orang muridnya aja bisa. Dia berdasarkan atas nama Yesus Kristus. Ya. Dia seorang juru selamat, menungso kok bisa ngekei selamat oleh satu orang? Bisa, karena yang bisa memberi penyelamatan adalah Allah sendiri. Oleh satu orang Yesus kita memperoleh jalan keselamatan, kita memperoleh keselamatan. Oleh satu orang juga karena hembusan nafas dari Allah, yaitu Adam, kita memperoleh dosa. Itulah, maka secara keimanan Yesus dia adalah Tuhan sebagai penyelamat dosa manusia. Disitulah suatu rangkaian secara keimanan di mana firman Allah menjadi daging adalah suatu kesatuan, suatu pikiran wacana di dalam Yohanes berpikir bahwa Allah sendiri menjelma menjadi daging karena manusia adalah sangat sempurna. Manusia juga diberi sifat yang sama dengan Allah, yaitu kasih. Maka demikian saya menanggapi siapakah Yesus sebagai sesama kita. Dia adalah juga manusia, tapi punya keilahian di dalam dirinya. Maka kita pun tidak perlu malu kalau misalkan bisa dikatakan siapakah Tuhan kita. Jangan sekali-kali menyebut Tuhannya Tuhan Yesus. Nanti Tuhan kita itu cuma Tuhan Yesus. Padahal kan beda lagi. Firman Allah yang menjadi manusia adalah karya Allah untuk di dalam penebusan. Siapakah Allah kita? Allah yang Maha Esa. Lah Allah berkarya dari berbagai hal. Secara keimanan Kristen kita percaya bahwa keselamatan ada sebagai penebus dosa melalui Yesus Kristus. Itu kalau saya secara pribadi berpikirnya seperti itu. Banyak wacana-wacana yang lain. Tadi juga Pak Pendeta Bu Warih menyatakan di mana mempunyai suatu kacamata yang bervariasi tapi mempunyai satu tujuan untuk kemuliaan nama Allah. Demikian untuk Mbak Vika, sementara tanggapan dari saya. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita sudah mengetahui makna inkarnasi, firman Allah menjadi manusia. Lalu apa sih tujuan inkarnasi dan apa implikasi dalam kehidupan kita saat ini? Nah, Pak Argo mau menjelaskan. Oke, kalau kita ngerembuk soal Yesus itu kan memang nggak pernah selesai ya. Diskusi itu banyak sekali pandangan dan paham. Seringkali bahkan menimbulkan pertentangan atau perdebatan tidak hanya Kristen dan non-Kristen gitu ya, tetapi di antara orang Kristen sendiri kan kadang-kadang berantem Yesus itu ini itu. Maka ya kita tinggalkan itu perdebatan konsepnya, tapi kita kan fokus pada pemahaman yang ditawarkan oleh Yohanes tadi.
Kristus adalah firman Allah yang menjelma manusia. Karena penghayatan tentang Yesus tidak hanya Yohanes atau Matius punya sendiri, Markus, Lukas, Rasul Paulus juga punya ajarannya, sehingga memang ada sangat banyak ragamnya. Nah, maka terkait dengan itu, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memahami kenapa sih kok firman Allah menjadi manusia. Kok Tuhan Allah tidak perlu menjelma manusia, mbok di surga saja kan begitu ya, enak-enak di sana kan begitu. Ngapain repot-repot ngurusin menungso sing kadang-kadang ora cetha kan begitu ya. Nah, saya teringat perkataan dari pendeta Andar Ismail yang menggunakan gambaran yang menarik menurut saya. Tuhan Allah itu punya 3 pilihan. Yang pertama itu angkat tangan. Jadi menungso dunya iki rusak kaya apa wis angkat tangan. Artinya Allah enggak berkuasa, Allah enggak mampu, ya wis angkat tangan. Wis karena Tuhan Allah itu tidak mau peduli, ya sudah, dia angkat tangan aja. Pilihan kedua, Tuhan Allah berpangku tangan. Tuhan Allah janjane punya kuasa untuk menyelamatkan manusia, untuk memperbaiki hidup, tapi dia memilih untuk diam aja, berpangku tangan. Berarti Allah tidak maha kasih toh, meskipun dia maha kuasa. Nah, dalam Kristus, Allah kita itu tidak lepas tangan, tapi juga tidak berpangku tangan. Namun Allah kita itu, menurut Andar Ismail, Allah yang turun tangan. Nah, jadi Allah yang memang mau mengasihi manusia, saking mengasihinya sampai dia turun ke dunia menjelma manusia. Manusia yang paling hina bahkan menurut Filipi itu kan karena dia disalibkan turun ke dalam kerajaan maut, itu kan menungso yang paling hina. Nah, itu bukti bahwa Allah kita itu turun tangan, peduli pada manusia. Nah, itu poin yang pertama. Tujuannya adalah Allah melakukan solidaritas. Allah berbela rasa kepada manusia yang berdosa, tidak hanya ongkang-ongkang kaki di surga, tetapi Allah turun. Berarti tujuannya untuk solidaritas. Nah, kita bisa belajar bagaimana kalau Allah saja solidar kepada manusia, mosok manusia dengan sesamanya malah enggak solidar. Nah, nanti bagaimana itu diolah, Bu Waris dan Pak Amin bisa berbagi. Yang kedua, tujuan dari inkarnasi adalah supaya manusia itu punya model atau punya teladan atau punya contoh sing kira-kira ideal gitu ya. Manusia seperti apa sih yang menjadi patron kita? Tak lain tak bukan adalah Yesus Kristus, orang Nazaret yang tadi lahir dari keluarga Yusuf Maria, tumbuh besar, berkarya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, peduli pada orang yang tersingkirkan, bahkan berkorban, mau bertanggung jawab dan tidak lari dari masalah, sehingga dia disalib, kira-kira begitu. Nah, maka kita sebagai umat Allah kemudian punya teladan, kalau mau jadi manusia yang ideal atau sempurna itu ya kayak Yesus. Kita nggak mungkin sempurna dan nggak mungkin dia, tapi kita punya model, kita punya keteladanan yang perlu kita contoh. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut saya inkarnasi itu yang juga tertulis dalam bahan dasar, punya tujuan supaya manusia itu memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Jadi Allah itu tidak hanya transenden, jauh dan tak terjangkau, tapi Allah itu imanen gitu ya. Allah itu hadir. Hadirnya dalam diri Yesus itu. Berarti kan Gusti Allah menika mboten kok tebih ananging caket rumaket celak kalian manungso. Artinya dengan Yesus hadir, Allah ingin membangun relasi yang dekat, yang intim, yang harmonis, sehingga Tuhan Allah itu kita sapa dengan Bapa kan. Jadi itu hubungan cinta kasih yang dekat. Kayaknya 3 hal itu menjadi poin yang penting, apalagi kita saat-saat ini sedang di situasi yang tidak mudah kan karena pandemi Covid. Natalan juga tidak akan seideal dulu-dulu barangkali karena beberapa gereja tidak melakukan ibadah atau tidak mengadakan perayaan tatap muka, atau barangkali kita tidak seleluasa dulu kumpul-kumpul dan sebagainya.
Tapi yang penting di situasi ini justru panggilan inkarnasi menjadi semakin bergaung menurut saya. Natal bisa kita hayati dengan lebih mendalam, kembali ke esensi dari inkarnasi itu, Allah yang solider, bagaimana kita meneladani Yesus dan Allah tetap dijumpai dengan dekat. Tidak harus Natalan yang meriah-meriah baru Allah bisa kita jumpai, dengan Natal yang sederhana pun Allah bisa dijumpai. Kira-kira begitu, Mbak Vika, matur nuwun. Boleh tanya dulu enggak? Oh, boleh Pak, silakan. Pak Pendeta. Mengenai tadi saya kan Allah kan berkarya dalam kehidupan kita kan menggunakan berbagai cara. Apakah ada secara khusus biar kita itu paling tidak memahami dan bisa melakukannya, bagaimana kedekatan antara manusia dengan Allah, Pak Pendeta? Bagaimana kedekatan manusia dengan Allah? Bisa kelihatan di dalam kehidupan kita. Oh, okay. Ini pertanyaan yang menarik. Pertama, yang paling bisa merasakan dan menilai adalah diri sendiri sebenarnya. Karena seringkali kita salah menilai orang lain kan. Misalnya, kayak Argo kayak bendino nang gereja, berarti dia dekat dengan Tuhan dibanding dengan orang-orang lain. Ya mungkin iya, tapi mungkin juga tidak. Karena Allah tidak hanya dibatasi oleh ruang dan waktu kan begitu. Maka tadi kalau pertanyaan-pertanyaan seputar nek Allah neng dunia berarti surganya kosong. Itu kan pemikiran yang ingin mengurung Allah dalam ruang dan waktu, padahal Allah kita tidak terbatas pada ruang-ruang tertentu. Ya Allah mau menjelma jadi apa saja kan dia bisa, Wong Maha Kuasa. Nah itu yang pertama. Atau sebaliknya, kalau kita melihat kayak wong kok ora tau nang gereja, menyambut gawe terus, dolan terus, kayak mesti tidak dekat dengan Tuhan. Ya mungkin iya, tapi mungkin tidak juga. Karena apa? Para teolog mengatakan cara orang mendekat dengan Tuhan itu ada berbagai macam cara ternyata. Memang ada yang lewat ritual. Tapi kan ada yang ritual malah ngantuk, malah nang gereja ora mudeng apa kan ada juga yang begitu toh. Ada juga yang lewat aksi nyata. Misalnya ketemu korban rob, ketemu orang yang miskin, pengemis, itu dia malah bisa merasakan Tuhan di sana. Meskipun dia nang gereja mengantuk atau enggak mudeng misalnya gitu ya. Tapi kan Tuhan Allah dijumpai di orang-orang miskin, orang-orang terlantar kan begitu. Ada juga orang yang berjumpa dengan Tuhan ketika dia melakukan meditasi atau kontemplasi ya, saat hening gitu ya. Saat teduh pribadi, tengah malam bangun lalu berdoa. Nah itu malah lebih nges dan lebih bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah itu model-model bagaimana umat itu mendekat pada Tuhan. Tidak hanya bisa dinilai dari satu ukuran. Memang yang kemudian harusnya terwujud itu adalah dari perbuatannya sih. Kalau manusia itu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, berarti sifat-sifat Tuhan itu juga dihidupi oleh manusia sebenarnya. Kita meyakini Tuhan Allah Maha Kasih. Nek menungso ngaku cerak karo Gusti Allah tapi tidak punya kasih ya berarti apos-apos kan begitu ya. Tuhan Allah ini Maha bukan Pengampun. Tuhan yang memperlihatkan sendiri tapi melalui kehidupan manusia. Ya, melalui sifat-sifat yang terwujud menurut saya begitu. Allah Maha Pengampun. Nah manusia mengampuni aja kadang-kadang susah kan begitu toh. Nah, maka ketika kita bisa mewujudkan sifat-sifat Allah, nah itu bisa menjadi tanda, kita dekat dengan Tuhan, wong kita mudeng ajarannya dan melakukan. Tuhan Allah maha murah. Nah kalau manusia itu pelit, enggak murah hati ya, itu mungkin tanda bahwa dia tidak terlalu mendalam ketika mendekat dengan Tuhan. Barangkali itu. Tetapi kita harus hati-hati, ada juga orang yang ketoke serba murah hati, kasih tapi nek dia umur atau pura-pura ya kita nggak tahu juga sih. Maka memang paling aman atau paling mungkin ya kita menilai diri sendiri. Makatan Pak. Itu bisa dimengerti Pak, tapi kadangkala kita sama manusia kan firman Allah yang menjadi manusia.
Berarti ada suatu kedekatan antara Allah dengan manusia. Tapi secara umum itu orang yang dipenjara itu berarti jauh dari Allah atau dekat, Pak? Ya tergantung kalau dia kan orang di penjara itu bisa dua kemungkinan, dia masih hidup dalam kejahatannya atau dia sudah bertobat. Barangkali prosesnya panjang. Nah, justru kan Allah dekat dengan orang-orang yang kayak gitu. Yesus kan bergaulnya banyak juga kepada orang-orang yang dianggap berdosa, tapi justru Yesus mendekat. Nah, jadi orang yang paling jahat sekalipun di mata manusia tidak bisa kita vonis dia jauh dari Allah. Mungkin sesaat iya pas dia khilaf atau jahat, tapi kan selalu ada fase-fase pertobatan. Jangan-jangan baru bertobat dia lebih dekat pada Tuhan daripada kita yang nggak pernah merasakan penjara misalnya. Gitu ya Bu Waria? Ya, berarti kan nggak bisa itu bahwa orang yang di penjara itu jauh dari Tuhan, itu belum tentu kan. Semuanya tergantung masing-masing kita merasakan. Kalau boleh melanjutkan pertanyaan Pak Amin sedikit tentang kedekatan dengan Tuhan, seperti tadi disampaikan Pak Pendeta, itu tergantung bagaimana kita merasakan. Kalau pengalaman pribadi saya itu kadang sok merasa dekat, tapi tidak selalu. Kadang-kadang sok jauh, artinya ketika saya berdoa gitu pun saya merasa kayak orang mesra gitu loh, kayak asal berdoa saja. Tapi ada saatnya juga saya merasa ketika berdoa pun saya seperti hampir menangis kayak gitu. Disitulah saya merasakan Tuhan dekat. Dan belum tentu juga ketika saya sibuk hampir tiap hari ke gereja terus saya merasa dekat Tuhan, itu juga belum tentu. Kadang-kadang saya berada di dalam angkot atau di tempat yang semrawut, itu tiba-tiba saya merasa dekat dengan Tuhan. Itu pengalaman yang saya rasakan. Apakah memang demikian Pak Pendeta? Ya ada, ini kalau supaya agak gaya gitu ada istilahnya omnipresent gitu ya. Allah itu maha hadir ya, dia bisa dijumpai dimanapun. Di tempat yang paling kita pandang tidak layak pun ya Allah ada di sana. Bahkan sekarang sedang dikembangkan Allah itu menjelma tidak hanya manusia tapi juga makhluk-makhluk hidup yang lain, bahkan alam semesta yang katakanlah benda-benda mati itu juga Allah itu juga hadir di dalam alam semesta itu. Makanya dalam ekoteologi sesama kita itu tidak hanya sesama manusia tapi juga hewan, tumbuhan, alam semesta, gunung, laut itu juga sesama kita yang perlu hidup harmonis. Nah, Allah dijumpai di tempat-tempat apapun, lagi-lagi omnipresent, maha hadir, tak terbatas ruang dan waktu. Tidak terbatas agama apa, tidak terbatas gereja apa, tidak terbatas golongan apa, bangsa apa, tapi ya Allah kan menjangkau semuanya. Kira-kira begitu, Allah yang yang tidak bisa dibatasi oleh manusia. Gitu Mbak Vika. Monggo dilanjutkan. Iya, tadi penjelasan Pak Argo itu ada 3 hal tujuan inkarnasi, yaitu solidaritas, model atau keteladanan, dan keintiman dengan Allah. Lalu bagaimana kita mewujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apalagi saat ini kita sedang berada di masa pandemi. Bagaimana Pak Amin? Tidak harus dijawab tiga-tiganya toh, masih ada Bu Wari, ada Pak Pendeta. Pertama adalah sebagai model. Model seorang selebritis ya berarti ya. Kalau saya melihat memang dari sebagai model, itu kan tadi dikatakan oleh Pak Pendeta bahwa Allah menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, itu adalah sebagai suatu panutan, umpan balik di mana Allah itu ikut peran serta di dalam kehidupan ciptaannya. Jadi dikatakan gitu ya. Jadi bukan hanya sesama manusia tapi sesama. Sesama itu berarti juga semua ciptaan Allah. Nah, karena kita
yang memahami secara khusus di dalam iman Kristen, Yesus adalah sebagai model kehidupan kita, panutan kita, berarti kita pun karena sebagai mandataris Allah. Saya jadi teringat mandataris MPR. Mandataris MPR kan presiden, mandataris MPR, berarti presiden bertanggung jawab kepada MPR kan gitu. Lah kalau manusia adalah sebagai mandataris Allah. Manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna bertanggung jawab kepada Allah. Karena manusia memang diberi suatu tugas yang secara khusus di dalam kehidupan kita semua. Nah itu, maka ya kita pun harus bisa menunjukkan modelnya Yesus Kristus itu seperti apa. Modelnya firman Allah di dalam Alkitab, kan gitu, firman Allah di dalam Alkitab itu modelnya seperti apa? Lah model adalah suatu pertunjukan, ditunjukkan, diperankan sehingga bisa menunjukkan apa yang menjadi keinginan kita ataupun kalau di dalam keimanan berarti keinginan Allah melalui model dalam kehidupan kita supaya sama dengan Allah walaupun tidak mungkin secara sempurna. Nah kalau kita misal mau menjadi model, kalau misalkan baju renang, terus kita di model seperti itu terus menggunakan baju pesta kan tidak sesuai. Nah, maka harus ada kesesuaian di mana di dalam kita sebagai model, ya dalam inkarnasi Allah menjadi manusia itu ya menunjukkan. Karena kita adalah sebagai anak-anak Allah. Dan itu sepengetahuan saya, masih banyak untuk yang lainnya kan bisa dari Pak Pendeta Bu Wareh. Terus yang kedua apa Mbak Vika? Solidaritas. Solidaritas dan keintiman. Nah, kalau seseorang yang punya solidaritas itu pasti punya keintiman kalau menurut saya. Karena apa? Yang namanya solidaritas itu berarti sudah dapat berpikir secara jauh. Tidak begitu pendeknya untuk berpikir sehingga wacana atau pandangan jangkauannya itu menuju pada sesuatu tatanan atau aturan yang dapat menunjukkan identitas manusia itu sendiri. Dan itu, seseorang yang punya solidaritas otomatis tidak usah menunjukkan diri. Ini saya siapa saya sebagai seorang pejabat, tidak. Tapi dengan adanya solidaritas, suatu kebijaksanaan dalam dia berpikir dan melakukan suatu tindakan seperti Allah, ibaratnya kan gitu, menjelma menjadi manusia. Saat itu wacana pikiran itu ditujukan pada siapa? Manusia untuk menunjukkan siapakah Allah itu sendiri, bukan Allah yang menunjukkan diri, enggak. Nah itu ya, jadi ada suatu keintiman di mana hubungan antara kehidupan itu seimbang. Kalau tidak seimbang, ya namanya tidak ada keintiman. Jadi kalau seimbang kan berarti ada kekurangan dan ada kelebihan. Ya, tidak menonjolkan kekurangannya atau menonjolkan kelebihannya, tapi keseimbangan sehingga identitas kita itu tidak hilang. Demikian sementara dari saya. Baik, terima kasih Pak Amin. Mungkin Bu Wareh mau menanggapi? Terima kasih Mbak Vika. Seperti tadi disampaikan Pak Pendeta bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat peduli. Saking pedulinya dia mau menjelma menjadi manusia, hidup sebagai manusia. Berarti artinya dia juga menjalani penderitaan manusia. Ini adalah bentuk solidaritas yang luar biasa yang sudah Tuhan teladankan bagi kita. Berbicara tentang solidaritas, kita tidak bisa membayangkan jika di masa pandemi seperti ini
solidaritas itu tidak ada. Sehingga orang hanya mikir dirinya sendiri. Ya, misalnya aku sehat, saya sehat, imun saya oke. Ya. Saya tidak pakai masker, mungkin tidak apa-apa. Ya toh, kalau toh saya terpapar, saya kan imunnya kuat, saya tidak akan sakit. Seandainya orang berpikir seperti itu, apa jadinya? Jadi di masa pandemi ini sebetulnya pelajaran besar bagi kita, bagaimana kita mulai mengaktifkan solidaritas yang luar biasa. Artinya apa? Bahwa kalau kita taat protokol kesehatan, ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu sebetulnya hal sekecil, tapi untuk ditaati secara terus-menerus memang ternyata tidak mudah juga, ya. Tapi kalau kita bisa menaati itu artinya kita itu sudah menjawab panggilan Tuhan, ya. Sudah Tuhan kan memanggil kita untuk untuk melakukan hal-hal keselamatan, hal-hal baik, dan kita harus meneruskan apa yang Tuhan lakukan, ya. Jadi di masa pandemi ini hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjawab panggilan Tuhan, untuk meneruskan karya Allah adalah di samping peduli tentu saja, peduli terhadap sesama, ya, karena kita taat protokol kesehatan itu adalah bentuk kepedulian dan solidaritas kita terhadap sesama. Jadi kalau kita patuh pakai masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan, itu adalah bentuk ibadah di masa pandemi ini. Saya cukup menyoroti masalah ini saja bagian yang pertama tadi tentang tentang solidaritas, karena yang lainnya sudah disampaikan Pak Amin dengan jelas. Demikian Mbak Vika, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ware. Mungkin ada tambahan dari Pak Pendeta? Ini hanya melengkapi aja, menurut saya menjadi sangat jelas pesannya mengapa tema ini muncul di 2020. Pesannya adalah pesan solidaritas. Ada dua sisi, yang pertama adalah kalau kita sedang di posisi orang yang menderita di masa pandemi ini, kan menderita bisa macam-macam ya, bisa orang yang terkena virus corona, atau bisa jadi orang yang ada keluarganya yang terjangkit virus corona, bahkan ada yang keluarganya meninggal misalnya, atau ada yang karena corona lalu dipecat atau di PHK oleh perusahaan, itu kan dampak ekonomi, dan berbagai macam pergumulan yang lain. Kalau kita sedang di situasi yang sulit, baik itu karena pandemi maupun karena masalah yang lain, yang harus diingat adalah Allah kita itu Allah yang peduli, bukan yang berpangku tangan, bukan yang angkat tangan, tapi Allah yang turun tangan. Memang Allah peduli tidak lalu dengan segera masalah kita rampung seketika, tentu butuh proses. Maka keyakinan pada Allah yang peduli itu menjadi penting bagi kita yang barangkali saat ini sedang punya pergumulan. Sisi yang kedua adalah, ya tadi panggilan, kalau Allah itu solidar ya kita harus ikut solidar. Bu Wareh menegaskan patuh protokol itu adalah bentuk kita solidar. Kita peduli pada orang lain, tidak hanya mementingkan keselamatan sendiri. Yang terakhir, barangkali saya menyoroti soal keintiman dengan Allah, relasi dengan Tuhan. Sangat banyak orang yang mengeluh ketika pandemi ini nggak bisa beribadah di gereja, lalu merasa tidak punya lagi hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya juga termasuk orang yang gimana begitu ya, wah tahu ibadah di gedung gereja, meskipun syuting itu kan beda rasanya, kalau khotbah di depan manusia dan khotbah di depan kamera itu kan beda ya, memang ngesnya beda. Tapi apakah betul bahwa itu bisa menjadi alasan kita hubungannya renggang dengan Tuhan? Barangkali dalam sisi ritual iya, kita mungkin tidak terlalu nyaman dengan online terus. Ya meskipun ada juga sih orang-orang yang malah lebih nges dan lebih nyaman ketika online, karena mungkin bisa memilih banyak gereja dan sebagainya. Tapi sekali lagi, intim dengan Tuhan tidak hanya lewat jalan ritual, justru pengalaman sehari-hari di mana kita bisa merenungkan hidup yang rapuh, hidup yang lemah. Kita bisa melihat banyak orang yang peduli,
dokter, tenaga kesehatan yang mereka jatuh bangun untuk menolong pasien. Barangkali itu model-model yang bisa kita apresiasi. Mereka menunjukkan solidaritas, bahkan bertaruh nyawa. Nah, maka Tuhan tetap bisa dijumpai dengan intim lewat pengalaman kita sehari-hari. Ya, katakanlah kita sekarang punya banyak waktu dengan keluarga, ya pergunakanlah itu untuk menemukan Allah lewat keluarga atau lewat berbagai macam cara yang lain. Makatan Mbak Vika. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Argo. Ada tambahan lagi mungkin dari Pak Amin? Sudah cukup. Dari Bu Ari? Sudah. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ajaran tentang firman yang menjelma menjadi manusia dapat memberi terang bagi manusia dalam menyikapi hidupnya. Tentu saja membangun solidaritas dan membangun karya adalah hal yang perlu kita lakukan untuk terus bisa belajar menjadi manusia yang aktif dan kreatif dalam situasi yang tidak ideal. Dan sudah saatnya firman Allah tidak hanya bergaung di ruang ibadah, namun juga diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ajaran yang baik diwujudkan dalam karya nyata, karena firman Allah telah menjadi manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian bincang-bincang bahan dasar masa Advent Natal tahun 2020. Saya, Vika, dan para narasumber pamit undur diri. Terima kasih dan Tuhan memberkati.